akar melingkung di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Febriani. Saya mahasiswa di Politeknik Kesehatan Yapkesbi. Saya mengambil prodi D3 Keperawatan. Baik, kali ini mari kita belajar 6 sistem anatomi dan fisiologinya. Yang mana 6 sistem ini? Yang pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, ada sistem reproduksi. Yang ketiga, ada sistem integumen. Yang keempat, ada sistem perkemihan. Yang kelima, ada sistem panca indera. Dan yang keenam, ada sistem imun. Yang pertama, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan meliputi mulut, paring, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, apendik, dan juga rektum dan anus. Fisiologinya adalah makanan akan masuk melewati mulut dan dihancurkan oleh partikel kecil sehingga terjadi pengasaman enzim amilase dan stearin. Selanjutnya, makanan akan masuk melewati paring esofagus dan masuk ke lambung. Di lambung terjadi pengasaman asam lambung. Maka, makanan akan masuk ke usus halus, melewati kolon ascenden dan descenden sama transversum. Dan terjadi penyerapan protein, vitamin, dan karbohidrat. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus besar melewati duodenum, yaitu ileum dan yeyunum, dan menjadi penyerapan air secara besar-besaran. Sisa metabolisme akan masuk melalui rektum dan terjadilah pewarnaan feses oleh zat sterkabolin dan keluar melalui anus. Yang kedua, ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem reproduksi pada pria dan yang kedua ada sistem reproduksi pada wanita. Yang mana kali ini saya akan memaparkan dulu anatomi fisiologi tentang sistem reproduksi pada pria. Anatominya yaitu skrotum, testis, epididymis, pes deferens, prostat perpus, gland penis, dan penis. Fisiologinya adalah sperma yang baik dihasilkan 1 kali 24 jam. Produksi pertama adalah dari testis, melewati epididymis, melewati pes deferens, dan masuk ke prostat. Di prostat terjadi termogulasi atau pemanasan dan akan keluar melalui penis. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua, ada bagian dalam dan juga bagian luar. Bagian dalamnya meliputi seperti vagina, cervix, ureter, tuba fallopi, dan ovarium. Bagian luarnya labia mayora, labia minora, mons pubis, lubang vagina, lubang uretra, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Fisiologinya adalah ketika sperma yang masuk ke vagina melewati cervix endometrium uterus dan akan masuk ke tuba fallopi bagian kiri dan kanan, dan bertemu dengan sel telur, selanjutnya kembali ke uterus dan endometrium, terjadilah pembuahan di bagian janin. Setelah itu terjadi pembelahan, meiosis, mitosis, dan janin. Yang ketiga ada sistem integumen, yang mana sistem integumen ini meliputi dermis, epidermis, dan subkutis. Fisiologinya adalah kelenjar keringat dihasilkan oleh produksi sel subkutis dan akan masuk ke bagian dermis. Di bagian dermis akan menghasilkan kelenjar keringat dan dikeluarkan oleh epidermis melalui pori-pori. Ketika respon panas atau nyeri, tekan temperatur suhu panas dihasilkan dari epidermis dan akan masuk ke bagian lapisan dermis menuju subkutis dan terakhir dihasilkan respon oleh saraf pusat. Baik, yang keempat ada sistem perkemihan, yang mana sistem perkemihan anatominya adalah ginjal kiri dan kanan, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fisiologinya adalah zat sisa metabolisme diproduksi oleh ginjal kiri dan kanan, maka akan melewati ureter dan masuk ke kandung kemih. Di kandung kemih terjadi penumpukan 150 cc sampai 300 cc dan terjadi miksi atau respon buang air kecil dan terakhir keluar melalui uretra. Yang kelima ada sistem panca indera, yang mana sistem panca indera ini meliputi mata, hidung, lidah, dan juga telinga. Yang pertama pada bagian mata. Mata ada yang eksternal dan yang internal. Yang eksternal ada eyalas, palpebra, palpebra fissure, medial, lacrimal, pupil, limbus, sklera lateral, dan konjungtiva. Yang bagian internal ada sklera, retina, bintik kuning,
saraf optik, dan saraf buta. Hidung terbagi menjadi dua, ada luar dan dalam. Bagian luar ada frontal sinus, nasal bone, cap piti, vestibule, dan lip. Bagian dalam meliputi sphenoid sinus, superior turbinate, middle turbinate, dan adenoid. Selanjutnya pada bagian lidah yang meliputi median gloss, epiglottis, palatopharyngeal, tonsil, terminal, sklus, palatopapil, bronchopharynx, mandible. Lanjut pada bagian telinga. Ada luar, tengah, dan dalam. Bagian luar, helix, lipatan antihelix, kanalis, lobulus, tragus, dan antitragus. Bagian tengah ada malleus, incus, oval window, dan stapes. Bagian dalam ada skala vestibul, skala timpani, dan coxica. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir, anatomi tentang sistem imun. Organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh organ limfoid. Organ limfoid adalah rumah bagi limfosit. Selanjutnya yaitu jaringan limfoid. Jaringan limfoid terbagi menjadi dua. Ada jaringan limfoid primer, ada jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid primer terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kelenjar timus, yang kedua ada sumsum tulang. Selanjutnya yaitu jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid sekunder terbagi menjadi dua. Ada yang berkapsul dan ada yang tidak berkapsul. Yang berkapsul contohnya seperti limpa dan kelenjar limfoid. Yang tidak berkapsul contohnya seperti tonsil, GALT, saluran napas, perkemihan, dan reproduksi. Itulah yang dapat bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.